Awesome people, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama aku Sasha. Kali ini aku lagi akan ditemenin sama Aldi nih. Halo Aldi, apa kabar? Baik. Mantap. Nah, semoga semuanya tetap sehat terus ya. Dijaga protokol kesehatannya, selalu pakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Nah, narasumber kali ini kita ada Nidia nih. Gimana Mbak Nidianya? Hai Nidia, apa kabar? Ya. Iya, semoga dalam keadaan sehat ya. Sehat. Gimana? Ada Nah, Mas gimana sehat? Sehat kita, semoga sehat-sehat terus sih selama gimana Jakarta? Jakarta masih macet Jakarta. Macet, panas, dan banjir. Hujan sih. Oh iya, ada banjir. Ah iya banjir. Mohon maaf ya, lewat-lewat nih. Nggak apa-apa, nggak masalah. Aku juga di tempat makan. Mbak Nidia ini adalah founder dari Talk About It nih, Aldi. Iya. Mantap. Sekarang Mbak Nidia mau sharing seputar tren media sosial tahun 2022 ya? Yuk kita sharing. Ya, tapi sebelumnya aku mau makasih dulu udah mau jadi narasumber buat Awesome People. Iya, aku mau nyapa loh. Hai Awesome People. Oh iya. Halo. Jawab. Iya, terima kasih udah mau jadi narasumber kita di F-Talk untuk bagi-bagi ilmu sama Awesome People. Ya, sama-sama. Terus sekarang Mbak Nidia lagi sibuk apa? Lagi sibuk. Kebetulan di Bali ini aku pegang ada 2 hotel. Satu Yellow Kuta Beach Walk sama Haris Hotel Tuban Bali gitu. Jadi ya begitu aja sama ya ngurusin Talka yang pastinya gitu. Udah nggak ditijili ya Mbak? Udah nggak ditijili. Udah hampir udah mau tahun aku di Tuban sama di Yellow Kuta Beach Walk. Oh, I see. Sukses terus ya Mbak Nidia. Iya, makasih. Aldi ada yang mau ditanyain nggak? Oke, Mbak Nidia. Langsung aja ya. Mbak. Kalau ngomongin sosial media itu kan nggak lepas dari teknologinya yang berkembang sangat cepat gitu ya. Benar. Terus sosial media itu seakan mengikuti teknologi tersebut kan. Nah, sekarang itu juga banyak orang-orang mau nggak mau suka nggak suka itu mengikuti tren media sosial. Dari mulai jualan untuk branding segala macem ya kan, ya banyak lah tokoh-tokoh politik juga sekarang udah mulai ke media sosial buat branding kan. Nah, menurut Mbak Nidia sendiri seberapa penting platform sosial media untuk melakukan branding saat ini? In my humble opinion ya, kalau misalnya menurut aku sebenarnya di dunia digital kayak sekarang nih dan tahun-tahun kedepannya pasti itu penting banget karena kayak sekarang aja jumlah penduduk di Indonesia itu adalah 70% pengguna aktif sosial media. Jadi pastinya kalaupun emang ngejual produk pun ya, jadi sekitar 8 dari 10 orang tuh pasti terpengaruh karena sosial media gitu. Jadi entah itu berasal dari ads-nya atau review-nya atau pengguna lain gitu. Jadi kayak Instagram, Facebook, WhatsApp atau fitur bisnis yang lain dengan platform yang sama mungkin akan memberi memberi jangkauan lebih luas kayaknya ya jadinya gitu. Terus sekarang tuh salah satu syarat dari branding sendiri itu kan harusnya mampu menjangkau berbagai jenis orang sesuai dengan karakteristik marketnya dong ya kan. Nah itulah peran sosial media itu menurut gue penting karena analytic tools ya kayak fitur ads dan lain-lain itu memungkinkan itu balik lagi memungkinkan menjangkau banyak orang gitu. Lo bisa targetin orangnya, lo bisa demografiin kayak gimana, umurnya berapa gitu. Jadi visibilitas si brand itu sendiri semakin naik gitu. Apalagi sekarang tambah manfaat influencer gitu kan. Jadi jadi membuat si challenge lah atau iklan lah gitu tuh jadi makin banyak dilirik orang gitu. Itu sih. Terus sekarang kan malah ada, kalau dulu kan di offline marketing nih zaman dulu nih sebelum ada digital nih ya.
zaman public relation belum jadi marketing communication gitu. Itu kan ada kalau kita sebutnya mouth to mouth gitu kan. Sekarang udah word to mouth jadinya. Jadi udah ganti lagi gitu, udah pakai teknik baru sekarang. Nah, udah berubah zamannya ya Mbak. Iya, dia itu makanya ulasan itu gitu. Jadi kayak misalnya nih gue nih kerja di hotel gitu. Reviewnya kan lihat lo mau nginep di hotel kan reviewnya lihat dari TripAdvisor atau hotel yang lain kan. Nah, itu kan mempengaruhi keputusan para tamu yang mau menginap di hotel gitu. Betul gitu. Jadi ya karena jadi ya itu jadi lebih mudah percaya sih jadinya gitu. Gitu kalau menurut aku ya. Oke. Ya kecepatan ya gue ngomongnya ya. Enggak. Kayak ngobrol aja Mbak, santai aja. Oke, gitu. Jadi ya. Tapi kalau dan itu pun jangkauan konsumennya tuh bisa di mana aja dan lo kapan aja. Mau lo sambil makan lo udah bisa belanja. Mau lo sambil mandi pun lo bisa belanja gitu. Jadi kayak ya lebih luas aja range-nya gitu. Dan lebih mudah juga ya. Benar. Seru ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang sosial media sama features nih, platform media sosial ini kan sekarang mengembangkan fitur video konten ya, misalnya kayak Instagram kayak story sama reels, terus TikTok, WhatsApp, bahkan LinkedIn juga udah ada fitur stories kan. Nah, kalau pembuatan video konten kayak gini nih akan mendominasi konten di tahun 2002 mendatang nggak? Kalau menurut Mbak Nidia? Kalau menurut gua kedepannya udah pasti itu jadi salah satunya karena YouTube pun sekarang udah ada YouTube Short kan. Iya. Itu lebih ke kreator YouTuber yang emang jadi membawa brandnya diri sendiri gitu. Jadi entah dia ceritain tentang cara dia masak di rumah atau dia ceritain tentang kucingnya gitu kan, tentang peliharaannya gitu. Jadi itu juga menurut gue membuat video konten itu pasti bakal dominasi banget sih di tahun 2002 mendatang gitu. Jadi bakal tetap berjaya ya video konten ya, di pasti banget depan. Mungkin orang lebih senang ngeliat visual kok dibandingin cuman gambar aja ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak fitur social audio gitu kayak podcastnya Spotify, Twitter Spaces. Kalau misalnya kita balik lagi tadi lo nanya apakah tetap akan berjaya 2022 tuh akan mencapai lebih dari 2 miliar. Jadi penonton video digital di Asia Pasifik itu di tahun 2002 akan mencapai lebih dari 2 miliar. Jadi menurut data yang kemarin gue lihat di eMarketer, jadi video durasi pendek itu akan jadi faktor utama pendorong pertumbuhan interaksi di sosial media gitu. Lihat aja TikTok itu melampaui angka 1 miliar pengguna di bulan September 2021 dan itu menjadikannya dia jejaring sosial paling populer ke-7 di dunia. Jadi menurut gue bakal terus di tahun 2002 tetap bakal sih video konten bakalan going gitu. Terus, tapi kalau kayak TikTok gitu, dia target marketnya umur berapa sih? Sebenarnya sih kurang lebih mungkin sama Instagram ya. Kalau Instagram itu kan 13 ke atas dia udah bisa kan. Cuman ya tahu sendiri ya netizen Indonesia gitu. Anak-anak kecil aja sekarang udah disuruh nonton gitu. Jadi ya balik lagi, ya mungkin itu nanti ke pertanyaan next selanjutnya kayaknya ya. Kalau yang podcast Spotify yang tadi lo ditanyain sama Caca, apakah bakal tetap populer untuk dinikmatin? Kalau misalnya aplikasi musik yang di Spotify ini, lo tau nggak kalau misalnya dia bakal buat fitur mirip kayak TikTok? Oh ya? Ya, jadi fiturnya itu namanya Discover. Itu akan menampilkan video musik yang bakal ditampilkan secara vertikal. Dan jadi dia scrolling. Jadi dia akan diputar layarnya gitu. Jadi jadi si pengguna Spotify itu bisa di skip atau emang nonton video yang sesuai di feed gitu. Wih, mantap. Gitu. Jadi ya udah gitu Clubhouse kan so far sekarang masih ada di iStore di iStore ya. Iya. Itu bakal ada di Android
gitu. Jadi dan Tapi- orang-orang juga ngerasa itu udah kayak new radio gitu. Jadi kayak kalau di radio kan kita cari frekuensi, kalau di Clubhouse kita nyarinya apa? Orang curhat. Iya, nyari space buat conversation dong, gitu. Iya. Jadi ya kalau menurut gua bakal tetap populer dinikmatin, mungkin di kalangan tertentu gitu. Gitu sih kalau menurut gua. Oh berarti Kayak ada sebenarnya short video kayak terus sama podcast itu masing-masing memiliki audiensnya masing-masing ya, Mbak? Yes, pastinya gitu. Dan itu bakal tetap sih ongoing di 2022 kata gue mah. Gitu. Nah, kalau misalnya tentang advertising sama marketing nih, aku mau tanya sama Mbak Nidia. Kalau di tahun 2022, menurut Mbak Nidia, iklan berbayar bakal jadi kebutuhan nggak untuk kita branding? Pastinya iya. Kayak tadi yang aku sampaikan kan di Indonesia 10 dari 8 orang itu adalah aktif sosmed. Jadi pastilah iklan-iklan itu bakal muncul dan terlihat oleh mereka gitu kan. Terus belum testimoninya, belum lainnya, dan sekarang pun para pelaku bisnis pun udah memiliki banyak cara untuk menjangkau orang-orang melalui video. Entah itu lewat in-stream ads, entah itu lewat instant experience. Pokoknya banyak fitur lain yang pasti masih bisa dieksplorasi sih kalau menurut saya. Jadi penting sih. Gitu. Aku setuju. Kalau Aldi ada yang mau tanya nggak tentang? Nah, kalau ngomongin yang bayar-bayar nih, Mbak. Okay. Ngomongin yang bayar-bayar. Nah, apakah si influencer masih tetap laku nih di tahun 2022 nanti? Nah, kalau influencer itu kemarin tuh gue baru baca-baca ya. Jadi kalau menurut data Animate Research itu jumlah influencer makro itu aja dari 100.000 hingga 1 juta itu pengikutnya di Asia Pasifik tumbuh sebesar 66% selama 2021. Wow. Khususnya itu Indonesia, Jepang, Filipina, Taiwan sama Thailand. Jadi Asia semuanya. Iya, jadi tren itu bakal akan terus muncul dan terus kreator-kreator ini kan pasti punya bentuk media baru yang emang lebih beragam dan mereka itu menjadi merek buat diri mereka sendiri gitu. Jadi di 2022 akan banyak merek berkolaborasi dan menciptakan produk bersama si konten creator ini gitu. Dan lo tau gak sih kalau misalnya lo buat konten creator di IG Reel dan lo membuat si profile lo adalah konten creator, lo bakal dibayar sama Instagram. Oh gitu ya? Gitu. Iya, itu langsung asik dong. Langsung ganti. Langsung kepikiran nih. Padahal followernya cuma berapa ratus. Followersnya padahal fake account semua. Iya, jadi akan banyak. Iya, taunya fake account semua. Tapi ya itulah banyak tadi banyak hal yang masih bisa dieksplorasi. Benit nih kalau ngomongin sosial media kan banyak banget ya. Ada TikTok, ada Instagram, terus juga mereka kayak TikTok ada short video, Instagram juga ada. Terus sekarang TikTok bisa shopping juga, di Instagram juga bisa shopping juga. Nah, kalau prediksi Mbak Nidia nih, di tahun 2022, apakah TikTok bisa menyamai kedikdayaan Instagram? Atau ya gimana lah? Kalau menurut gue karena audiens mereka berbeda, kurang lebih mungkin akan berjalan bersamaan ya. Tapi untuk Facebook karena mereka nanti akan ada metaverse gitu kan, itu bakal lebih excited sih. Kayak dia kayak melampaui TikTokers gitu sih kalau menurut gue, karena kayak lo punya pulsa avatar sendiri, and then kayak lo meeting tapi itu keren banget sih kalau menurut gue. Kayak yang virtual itu kan? Iya, benar. Yang kayak ada doodle-nya itu. Yes. Iya, itu keren banget sih. Virtual 3D, men. Lo nggak harus ada di situ, tapi avatar lo ada di situ. Keren banget nggak? Iya, mantap. Iya sih. Itu udah kebayang nggak keren sih. Tapi kayaknya berarti nanti mungkin ya handphone kentang nggak bisa nikmatin itu, Mbak.
Ya, Iya nggak sih, sekarang aja soalnya kan di Clubhouse kan cuma ada di iPhone. Kan nanti ada eh, ada di Android kan. Jadi ya eh, we never know gitu kan. Siapa tahu iya nanti sih. dia akan ada di platform software lainnya juga gitu. Jadi ya Iya. ditungguin aja lah. Ya nggak sih? Iya. Gue sih nunggu aja. Sebenarnya kalau Sama ngomongin gue nggak ada chemistry sama Apple ya. Jadi saya pengguna anak Android Android, sejati. Jadi ya gue tunggu aja. yes. Mari kita tunggu sampai ada buat Android ya, Mbak. Betul. Sabar aja. Kami sabar menunggu. Aldi ada lagi nggak yang mau ditanyain? Mbak Sasya dulu coba. Oke. Aku mau tanya nih ya sama Mbak Nidia. Kalau menurut Mbak Nidia, apa tips untuk para social media enthusiast atau digital savvy untuk menyambut tahun 2022 nanti? Yang pastinya kita harus tahu dan bijak ya cara menggunakan media sosial itu pastinya. Jangan macam netizen Indonesia yang dikit-dikit kebakar gitu kan. Jadi kita benar-benar harus tahu rules-nya, benar-benar harus tahu gimana cara menggunakannya dan bijak untuk menggunakan sosial media gitu. Dan aktif berjaring dan menyebarkan informasi di sosial media juga harus dicek apakah informasi tersebut dari sumber yang terpercaya gitu. Jadi jangan sampai kita gara-gara excited, wah ini ada berita ini, terus kemudian wah gue sebar deh, tiba-tiba hoax gitu. Jadi jadi emang kita bisa kena juga nggak sih? Yes, betul. Jadi harus hati-hati. Kalaupun mau aktif dan berjaring dan menyebarkan informasi di sosial media, ya dicek lagi sebenarnya dari sumber terpercaya atau bukan. Gitu. Itu sih. Sama jangan lupa tetap aja biarpun kita sering main sosial media, ingat dampak negatifnya tetap ada gitu kan. Iya. Menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh. Jadi ya interaksi tatap muka cenderung menurun pastinya gitu. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya curhat-curhat kan enakannya ngobrol ya gitu. Yeah. Kalau misalnya sedih-sedih ada bahu untuk disandarkan gitu kan. Waduh. Tapi kalau mantau-mantau pakai fake account boleh kan, Mbak? Boleh dong. Kalau boleh ya. Asalkan asal nggak ketahuan. Semua itu boleh asal tidak berlebihan. Benar nggak? Ya kan. Mantap. Jangan sampai kecanduan gitu. Jadi candu. Aldi mau disamak nggak yang diomongin sama Mbak Nidia? Oke. Berarti tren media sosial tahun 2022 ini akan terus berkembang. Yes. Iya, akan terus berkembang. Terus short video podcast itu memiliki audiens masing-masing, jadi nggak usah takut mau main di mana, tergantung diri nyamannya di mana aja. Benar. Kemudian jangan lupa sumber informasi di media sosial memang cepat, tapi tetap harus dicek kredibilitasnya. Jangan sampai kita menyebarkan berita bohong. Betul, gitu. benar. Mantap. Yes. Berarti sekarang kita udah ada di akhir sesi. Udah. Aduh, aku masih pengen ngobrol. Langsung kita ngobrol lagi nanti yuk. Gosip. Iya. Makasih ya Mbak Nidia udah mau diskusi. Thank you Mbak Nidia. Sama-sama. Thank you. Semoga Mbak Nidia bisa sehat terus ke depannya dan kita bisa ngobrol-ngobrol. Amin. Dan kita bisa ke Bali ya Mas ya. Aduh, ditunggu di Bali ya. Loh, ngapain sih di Jakarta, lelah deh. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Thank you Mbak Nidia. Oke, bye.